Pernah melihat kelabang masuk rumah? Waspadalah, jangan-jangan pertanda buruk sedang mengintai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya di channel Klinik TV. Pada video ini ada sebuah informasi mistis yang akan saya share kepada kalian, yaitu seputar mitos kelabang masuk rumah yang konon erat kaitannya dengan pertanda buruk atau gangguan gaib. Benarkah demikian? Kelabang juga bisa disebut sebagai lipan atau dalam istilah Maduranya beksangker. Sementara dalam bahasa ilmiahnya disebut kilopoda. Hewan ini termasuk hewan berbisa. Ciri khasnya adalah berkaki banyak, di mana pada bagian depan tubuhnya itu beracun. Nah, sekarang yang ingin saya bahas dalam video ini bukan tentang anatomi tubuh kelabang tersebut, melainkan tentang mitos kelabang masuk rumah. Mungkin ada di antara Anda yang pernah melihat kelabang masuk ke dalam rumah Anda. Kira-kira itu pertanda apa jika dilihat dari sisi mistisme Jawa atau mitologi orang Jawa? Nah, yuk simak penjelasannya berikut ini ya. Tetapi saya kembali ingatkan, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya, karena subscribe Anda adalah bentuk dukungan bagi channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Yang pertama, pertanda buruk. Salah satu mitos yang namanya mitos itu bisa benar dan juga bisa salah, tetapi orang-orang zaman dulu sangat percaya dan meyakini kalau mitos itu kebanyakan benar. Mitos kelabang masuk rumah konon dipercaya adalah sebuah pertanda buruk. Dalam primbon dipercaya bahwa apabila orang melihat kelabang masuk ke dalam rumahnya, maka hal buruk akan menimpanya. Tapi hal buruk ini hanya akan menimpa orang yang melihat saja, tidak semua anggota keluarga. Jadi untuk itu, jika Anda kebetulan melihat kelabang di dalam rumah Anda, sebaiknya waspada, buang kelabang jauh dari rumah Anda, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari musibah, dan yang terpenting jadikan pertanda ini sebagai sarana untuk lebih waspada dan hati-hati dalam beraktivitas maupun mengambil sebuah keputusan. Terlepas dari benar atau tidaknya Anda sedang diintai oleh sesuatu hal yang buruk, kita bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua, jelmaan jin atau siluman. Nah, mitos kedua kelabang yang masuk rumah dikaitkan dengan gangguan makhluk gaib sebangsa jin, siluman, setan atau sejenisnya. Sebab hewan ini sangat suka sekali berada di tempat yang lembab dan gelap. Nah, tempat-tempat seperti itu notabene adalah tempat bersemayamnya jin atau makhluk gaib di dalam rumah kita, seperti yang pernah saya ulas pada video sebelumnya ya. Nah, karena itu kelabang adalah jenis hewan yang memiliki aura mistis tersendiri dan ditakuti. Jika ada kelabang di rumah, waspada dan banyak berdoa, khawatir kelabang tersebut benar-benar adalah jelmaan jin atau makhluk gaib yang tinggal di rumah Anda. Yang ketiga, berhubungan dengan santet, sihir atau sejenisnya. Juga berkaitan dengan mitos yang kedua tadi, mitos lain tentang kelabang masuk rumah dipercaya sebagai sebuah pertanda santet atau sihir atau guna-guna atau sejenisnya. Konon, bagi orang yang punya ilmu hitam, hewan lipan atau kelabang ini sering disebut sebagai salah satu syarat untuk menggunakan santet. Na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk tersebut. Amin. Nah, orang zaman dulu percaya bahwa ketika seorang akan terkena santet, tidak jarang dari mereka melihat kelabang terlebih dahulu. Intinya, mitos ketiga ini menyatakan bahwa kelabang masuk rumah mungkin saja adalah sebuah pertanda akan ada musibah atau hal buruk yang akan menimpa. Dan ini kembali kepada mitos yang pertama tadi. Adapun hal buruk itu secara spesifik dalam mitos ini adalah berbentuk sihir atau sejenisnya. Karena itu, perbanyak berdoa, baca Al-Quran, tingkatkan ibadah
dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal buruk tersebut. Yang nomor 4, jelmaan orang yang sudah meninggal. Nah, mitos terakhir, mitos keempat tentang kelabang, ada yang meyakini orang zaman dulu bahwa kelabang itu adalah jelmaan orang yang sudah meninggal. Artinya ketika ada kelabang masuk ke dalam rumah Anda, mungkin saja itu adalah jelmaan orang yang sudah meninggal, yaitu leluhur keluarga misalnya. Karena itu jangan langsung membunuhnya, akan lebih baik jika kita membuangnya jauh dari rumah agar tidak membahayakan keluarga kita. Karena bagaimanapun kelabang adalah termasuk jenis hewan berbisa yang apabila menyengat atau menggigit bisa berbahaya. Pun kelabang adalah salah satu makhluk Allah yang harus kita sayangi juga. Nah, itulah 4 mitos tentang kelabang masuk rumah. Mau percaya atau tidak, sepenuhnya ada di tangan Anda. Ini adalah dari perspektif mitologi. Ingat, mitos itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilar dan tidak bisa dilogikakan, tetapi bisa dirasakan oleh perasaan. Mitos itu terkadang lebih sering benar terjadi walaupun banyak orang masih meragukannya. Jadi, bijaklah dalam menyikapi mitos kelabang masuk rumah ini. Jika Anda tidak percaya dengan mitos atau klinik, maka percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah bahwa kelabang masuk rumah itu adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu hal buruk yang akan menimpa Anda. Pun jika Anda ingin membunuh kelabang itu, niatkan saja untuk menyelamatkan keluarga Anda dari bahaya apabila tersengat atau sampai tergigit kelabang tersebut. Akan lebih baik lagi jika kita mengasihi sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak membunuh kelabang yang masuk rumah, melainkan cukup dengan mengusir atau membuangnya jauh dari pemukiman warga. Nah, yang terakhir, sebagai penutup penjelasan saya dalam video ini, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar kelabang menjauhi rumah Anda. Hal ini bisa Anda lakukan sebagai langkah pencegahan kelabang masuk ke dalam rumah Anda dan membawa pengaruh negatif bagi Anda maupun keluarga Anda. Adapun cara-cara tersebut, yang pertama, taburkan garam di sekitar rumah karena kelabang takut pada garam. Bahkan kelabang bisa mati apabila permukaan tubuhnya alias kulitnya itu terkena garam. Untuk itu taburkan garam di bawah pintu atau di sekeliling rumah atau di pojok-pojok rumah atau di tempat-tempat yang bersemayamnya kelabang tersebut. Yang kedua, daun pandan. Aroma daun pandan dipercaya dapat mengusir kelabang. Jadi potong kecil daun pandan dan taburkan di sekitar rumah. Insya Allah kelabang tidak akan berani mendekat ke rumah Anda. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa menggunakan kapur barus. Kapur ini sangat ampuh untuk mengusir kecoa dan sebagainya. Jadi jika Anda tidak ingin menggunakan garam dan daun pandan, maka Anda bisa menggunakan alternatif kapur barus ini. Demikian yang bisa saya share pada video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang cara mengusir dan mencegah kelabang masuk rumah, juga tentang mitos-mitos apa saja yang terkait dengan kelabang masuk rumah. Sekali lagi, ini dari perspektif mitos mitologi Jawa Primbon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.